Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Okia Bahtiar dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang illegal content. Oh, perkenalkan dulu, di sini kelompok 7 ada Ramdan Adi Asalam, saya sendiri Reza Okia Bahtiar, Dina Agustina, Anissa Nurobani, Cemulya Raka, Tanzila Ahmad. Ya, lanjut. Nah, di sini ada latar belakangnya. Di era teknologi atau disebut juga era 4.0, kita semua dituntut untuk menggerakkan aktivitas kita dengan cepat. Salah satunya dengan kemajuan teknologi. Salah satu dampak adanya teknologi adalah adanya internet. Kejahatan di dalam dunia jaringan internet biasa disebut dengan istilah cybercrime. Secara bahasa, cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet, sedangkan kata crime yang berarti kejahatan. Jadi cybercrime dapat diartikan sebagai tindak pidana kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dan komputer serta internet dijadikan sebagai alat kejahatan utama khususnya di dunia maya maupun di sosial media. Karena adanya cybercrime atau kejahatan internet yang mungkin saja bisa merugikan orang lain, maka sudah seharusnya dibuat sebuah undang-undang tentang etika menggunakan internet. Undang-undang atau peraturan tersebut biasa disebut dengan istilah cyber law. Pengertian dari cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau internet. Di Indonesia sendiri dibuat sebuah undang-undang dinamakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika yang disebut itu UITE. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ramdan Adi Asalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ramdan Adi Asalam. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini ada poin permasalahan. Nah, di poin permasalahan sendiri di sini ada cybercrime dan cyber law. Nah, untuk penjelasannya, cybercrime sendiri adalah sebuah bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat untuk melakukan tindak kriminal. Nah, misalnya seperti hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi, carding, penipuan bisnis online, penipuan pemberitahuan hoax, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga ada cyber law. Nah, untuk cyber law sendiri di sini adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang memasuki dunia cyber atau maya. Nah, cyber law sendiri merupakan istilahnya berasal dari cyber space law. Nah, kemudian untuk indikatornya sendiri, salah satu indikator bagaimana aplikasi hukum internet diperlukan di Indonesia adalah dengan banyak perusahaan yang menjadi provider pengguna jasa internet di Indonesia. Nah, kemudian untuk di sini ada pembahasan. Untuk pembahasannya sendiri di sini kita membahas tentang illegal content. Nah, illegal content sendiri adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, untuk contohnya sendiri, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri salah satu pihak, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, penipuan lelang secara online, penipuan pemberitaan hoax, penipuan identitas, atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kasus cybercrime tentang illegal content, yaitu salah satunya ada pornografi atau cyberporn adalah salah satu contoh kasus illegal content yang sering ditemui. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan hal-hal yang berbau pornografi dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Contoh kasus yang dilakukan oleh
FCN, nama pelaku atau biasa dikenal dengan Siskae. Kasus pornografi yang menjerat FCN berawal dari tersebarnya pornografi pada November 2021. Video berdurasi 1 menit 23 detik itu berisi rekaman seorang perempuan sedang menunjukkan organ intimnya di suatu tempat. Berdasarkan penyelidikan polisi, FCN diketahui sering membuat video pornografi dirinya sendiri sejak 2017. Video-video itu kemudian diunggah ke situs berbayar untuk diperjualbelikan sehingga FCN mendapatkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Norobani dengan NIM 19190034. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pelaku dan peristiwa dalam kasus illegal contents. Jadi di sini ada contoh dari illegal content itu sendiri. Di sini ada pelaku. Pelaku adalah yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content, baik perseorangan atau badan hukum. Dan di sini juga ada contoh peristiwa yang dilakukan, yaitu perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai dengan pasal 29 yang harus memenuhi unsur illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai contoh pelaku dan peristiwa dalam kasus illegal content itu sendiri. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perbuatan pelaku berkaitan illegal content dapat dikategorikan menjadi 3A. Yang pertama ini ada penyebaran informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Yang kedua, membuat atau dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Yang ketiga, memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan illegal content, itu berkaitan dengan pasal 34 UITE. Yang dimana isi daripada daripada 34 UITE itu adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melewati hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki itu dapat dikenakan dengan pasal 34 UITE. Adapun motif, di sini kita ada motifnya itu 2. Yang pertama ada motif intelektual dan motif ekonomi, politik, dan kriminal. Yang dimana motif intelektual ini adalah kejahatan yang dilakukan untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. Adapun motif ekonomi, politik, dan kriminal yang dimana kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain, karena memiliki tujuan yang berdampak besar pada kejahatan, dan motif ini umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Adapun selanjutnya penyebab terjadinya cybercrime illegal content itu ada 6. Yang pertama, akses internet yang tidak ada batasan. Yang kedua itu kelalaian dari penggunanya itu sendiri. Yang ketiga, dengan peralatan yang sederhana dapat dilakukan dengan mudah dan dengan keamanan yang bisa ditakar. Poin keempat, oknum pelaku merupakan orang yang pada umumnya itu cerdas, mempunyai rasa ingin tahu, dan fanatik akan teknologi komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringannya yang lemah. Dan yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanjilal Ahmad Tata Laksana. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan NIM 19190027. Di sini ada penanggulangan cybercrime illegal content, yaitu kiat-kiat bagaimana untuk menghindari cybercrime illegal content. Yang pertama itu ada tidak memasang gambar yang memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang aman. 3, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Lalu ada meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer sesuai standar internasional.
meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama itu adalah cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Saran dari saya adalah ketika kita tidak terlalu memahami tentang teknologi yang kita gunakan, lebih baik kita cari tahu dulu secara luas apa itu teknologi. Karena ketika kita sudah terjun ke dunia teknologi, maka apapun yang kita masukkan ke dunia jaringan pasti akan mudah diakses oleh orang lain. Yang kedua ini adalah jenis cybercrime. Ada 11 macam, yaitu unauthorized access to computer system and service. Lalu data forgery, cyber espionage, cyber sabotage, and extortion. Offense against intellectual property. Infringement of privacy and illegal content. Ya, itu adalah 11 macam dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Berikutnya adalah langkah penting untuk dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime dalam melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional dan internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Setelah saya cari tahu tentang hukum di negara kita, yaitu Indonesia, bahwa kejahatan cybercrime ini adalah kejahatan perdata. Makanya hukuman-hukuman yang akan diberikan pun tidak terbilang membuat efek jera, karena semakin informasi yang kita punya semakin diberikan ke dalam jaringan, maka orang lain dapat mengaksesnya. Jadi itu bisa diakses orang lain, maka hukum pun harus lebih ditegakkan, tidak hanya perdata. Jadi juga bisa dimasukkan ke dalam pidana. Tapi untuk saat ini saya sudah melakukan riset dari beberapa website, yaitu ada situs-situs yang sudah mempublikasikan bahwa hukuman-hukuman saat ini sudah mulai dikembangkan mengenai kejahatan cybercrime. Semoga aparatur sipil negara dapat lebih meningkatkan lagi dalam hukuman-hukuman atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan cybercrime. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesimpang siuran apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.